Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kampus, pada video kali ini kita akan belajar tentang tutorial bagaimana cara membuat jurnal atau bagaimana cara memindahkan file skripsimu dalam bentuk jurnal ilmiah. Pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan membuka Google Chrome-nya kalian. Buka Google Chrome. Setelah dibuka akan tampilan seperti ini. Kemudian kalian menuju ke akses jurnal atau mengakses jurnal. Nah, untuk link aksesnya akan saya berikan pada kolom deskripsi. Di sini pada saat kalian sudah membuka jurnal ilmiah, salah satu jurnal ilmiah, itu pertama kali yang harus kalian cari adalah template. Template itu ada di sini, ya. Dan beberapa jurnal ilmiah juga sudah menyediakan template. Template itu artinya apa? Kita lihat. Nah, template di sini adalah panduan bagi kalian yang akan menulis paper ilmiah atau jurnal ilmiah. Pada beberapa jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda. Seperti ini tampilan pada template yang kita sudah buka tadi. Setelah itu kalian download template ini. Ya, silahkan kalian download. Dan dalam bentuk file Microsoft Word kalian buka. Nah, setelah kalian download, seperti inilah tampilan template dari jurnal yang akan kita tuju. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah judul naskahnya kalian. Dituliskan di sini menggunakan panduan sesuai dengan apa yang dituliskan, jenis huruf dan ukuran. Kemudian kalian menuliskan namamu sebagai penulis dan nama penulis lainnya, atau pada umumnya biasa nama pembimbing kalian, pembimbing 1, pembimbing 2 jika ada 2 pembimbing. Tapi jika cuma satu pembimbing cukup 1 orang saja, dan tanpa gelar. Kemudian kalian perhatikan setiap nama dipisah dengan tanda ini. Oke, kemudian ukuran dan jenis hurufnya kalian harus menyesuaikan. Karena di sini orang pertama kodenya 1, ini kode 1, 2, dan 3 bukan berarti penulis pertama, kedua, dan ketiga ya, tapi kode institusinya. Nomor 1 itu program studi administrasi publik, ada 2 orang ini. Yang kedua, kode kedua program studi yang berbeda, universitas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, program studinya sama dengan penulis kedua, dengan orang kedua, tetapi dia berasal dari institusi atau universitas yang berbeda. Jadi harus dibedakan. Nah, kalau kalian dengan institusi yang sama, tidak usah menggunakan kode-kode ini, cukup 1 saja. Oke. Kemudian kita beralih ke kolom abstrak. Kolom abstrak, apa sih itu abstrak? Nah, pada kolom abstrak berisi tentang biasanya ada 3 hal yang berisi isi dari abstrak. Yang pertama adalah tujuan penelitiannya kalian. Pertama langsung menunjukkan tujuan penelitian, kemudian yang kedua adalah metode yang kalian gunakan, dan yang terakhir adalah isi dari artikelmu. Ya, diperhatikan teman-teman, isi dari abstrak itu hanya sepanjang antara 150 sampai 250 kata, tidak boleh lebih. Ya, itu abstrak bahasa Indonesia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bisa kalian terjemahkan secara manual kalau kalian punya kemampuan dalam penerjemah, atau bisa juga diterjemahkan oleh lembaga bahasa di mana kampus kalian bernaung. Oke, kemudian setelah abstrak kita beralih ke samping, ada artikel info. Di sini ada corresponding author. Kalian masukkan emailmu yang aktif agar gampang dihubungi oleh pengelola jurnal. Kemudian keyword, kata kunci, ini yang perlu kalian perhatikan bahwa kata kunci itu adalah kata, bukan kalimat ya.
ciri-ciri kata kunci atau syarat dari kata kunci itu yang pertama dia adalah inti dari permasalahan atau inti dari riset kalian itu apa. Yang kedua, kata apa yang paling sering muncul, itu tata cara untuk menentukan keyword atau kata kunci. Kata apa yang paling sering muncul dalam skripsinya kalian atau dalam hasil penelitiannya kalian. Atau yang keempat, pada umumnya kata kunci itu adalah kata yang kita akan ketik pada pencarian atau pada Google ketika ingin mencari papermu, ya. Jadi itu syarat dari keyword. Kemudian syarat kedua, dia harus tersusun secara alfabetis, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, perhatikan ini, perhatikan keterangan yang ada di sini. Nah, kemudian kita beralih ke bab selanjutnya. Di bab isi, pada umumnya isi dari artikel, isi dari jurnal itu ada beberapa macam secara umum. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil dan diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di pendahuluan ini silahkan kalian memasukkan pendahuluanmu, tapi ingat jangan mengutip semua secara keseluruhan, cukup sebagian saja apa dari inti dari pendahuluanmu. Cukup gunakan bahasa Indonesia kalau hasil penelitian kalian menggunakan bahasa Indonesia, dan diperhatikan pengutipan, kemudian tata cara penggunaan huruf kapital dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah metode. Masukkan metodemu di sini, seperti apa kalian dalam proses penulisan karya ilmiahmu, dan hasil dan diskusi. Biasanya jika skripsi yang kalian akan buat menjadi jurnal itu ada yang namanya bab 2 atau pembahas atau landasan teori. Nah, landasan teori ditaruh di mana? Landasan teori itu disimpan pada hasil dan diskusi. Tapi jangan terlalu artinya secara keseluruhan jangan dimasukkan. Cukup inti-inti dari landasan teorinya kalian. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi ketika kalian menulis dalam bahasa Indonesia, cukup mengambil kesimpulan saja, conclusion-nya ini dihilangkan. Tapi kalau kalian menulis dalam bahasa Inggris, gunakan kata Inggris dan bahasa Indonesianya dihilangkan. Jangan kedua-duanya, ya. Kemudian acknowledgement, pengakuan, ini pada umumnya jarang digunakan, apalagi kalau kalian yang masih skripsi. Tapi acknowledgement itu biasa digunakan ketika riset ini atau penelitian ini didanai oleh suatu lembaga atau NGO. Nah, biasanya di situ dituliskan ucapan terima kasih, pengakuan. Dan yang terakhir adalah referensi. Teman-teman silahkan memperhatikan, referensi itu syaratnya 80% dari referensi itu berasal dari jurnal ilmiah, ya. Kemudian dalam 5 tahun terakhir, bagaimana tata cara mencari referensi akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian disarankan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley atau Zotero atau sejenisnya. Cara penggunaan Mendeley dan Zotero atau aplikasi referensi itu akan dijelaskan pada video berikutnya. Dan saya kira cuman itu tata cara dalam penulisan jurnal. Oh iya, satu lagi, di sini tidak dituliskan berapa banyak jumlah kata dalam jurnal, tetapi pada umumnya jurnal-jurnal itu hanya terdiri dari 4.500 sampai 5.000 kata. Kalau kalian menggunakan font Cambria dan ukurannya 11 ini, kurang lebih sekitar 8 lembar dengan spasi 1. Ya, jadi secara keseluruhan mulai dari abstrak, kemudian pendahuluan sampai ke referensi, itu totalnya hanya sampai sekitar 8 atau 9 lembar, tidak boleh lebih. Oke, cukup sekian tutorial dalam penulisan jurnal.
Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.